Assalamualaikum teman-teman. Perkuliahan mata kuliah penelitian untuk pembuatan skripsi kita mulai hari ini. Pertama, kemarin pertemuan minggu yang lalu sudah kita terangkan bagaimana cara membuat judul yang baik. Nanti dikumpulkan hasil pembuatan judul tersebut. Hari ini kita untuk menjelaskan bagaimana cara mudahnya membuat judul yang langsung bisa diteliti. Minggu kemarin kita sudah membatasi diri untuk mata pelajaran atau materi pelajaran yang bisa diteliti dalam penelitian apa kemarin, tindakan kelas ya. Sekarang kita rinci apa itu judul yang bisa diteliti pada tindakan kelas. Pertama, materi. Nah, materi ini banyak untuk SD, SMP, SMA, banyak sekali materi. Nah, sekarang apa yang kita senangi materi tersebut itu yang akan kita teliti. Umpamanya kita senangnya matematika. Nah, matematika ini banyak. Ada aljabar, ada aritmatika, dan lain-lain, ada kalkulus macam-macam ya. Nah, karena di dalam penelitian harus dibatasi apa itu matematika dan apa itu aljabar, apa itu aritmatika, ini kita cari aja ya di materi SD. Umpamanya aljabar tentang hitungan atau tentang perkalian atau tentang pembagian, itu terserah. Jangan lupa kelasnya ya. Kelas yang perlu diteliti dan yang boleh diteliti itu hanya kelas 1 sampai kelas 5. Karena kelas 6 itu akan menghadapi ujian berbasis komputer, apa istilahnya sekarang UBK tuh kan. Dan ini kelas 6 ini sudah mulai sibuk, tidak bisa diadakan penelitian oleh gurunya, bukan oleh kitanya, oleh gurunya. Usahakan kita meneliti antara kelas 1 sampai kelas 5. Nah, dalam penelitian ini pun kita harus cari metode penelitian apa. Umpamanya metode penelitian kita pakai eksperimen. Nah, eksperimen ini kita bisa menggunakan soal-soal dari pelajaran aljabar tersebut, kita langsung teskan kepada mereka. Tes X1 dan ya, X2. X2 ini yang kita telitinya, X1 ini yang sudah ada hasilnya. Nah, hasil yang sudah jadi tersebut, seberapa dapat nilainya. Nah, gunakan ini sebagai panduan untuk kita menemukan X2-nya. Nah, X1 bisa kita ambil secara ex post facto. Ex post facto itu ngambil nilai yang sudah ada dari guru. Ya. Umpamanya guru sedang mengadakan penelitian, sudah punya rapor semester 1. Ya, semester 1. Berarti semester 1 ini kita panduan untuk menjadikan X1-nya. Nah, ketika masuk semester 2, kita adakan penelitian, ini kita akan menemukan X2-nya. Nah, bagaimana X2-nya ini membuat soal X2 ini? Ambil dari soal-soal yang sudah ada di X1. Nah, kalau X1-nya umpamanya tadinya belajarnya hitungan 1 sampai 20. Nah, sekarang hitungan 1 sampai 20 itu kita ujikan kembali kepada siswa yang sudah dapat nilai tersebut. Kira-kira ada kenaikan atau ada penurunan. Nah, itulah hasilnya adalah X2. Kita hitung dengan statistik ya. Nanti terserah statistik, pakai statistik apa yang akan kita gunakan. Tenang.
khusus ya, ada pada pelajaran statistik. Nah, karena yang kita perlu teliti adalah kan aljabar atau matematika ya, atau geometri ya, terserah kita nih ya, pokoknya apa yang kita senangi. Tapi ternyata kalau umpamanya kita tidak senang pada pelajaran matematika, kita senangnya agama, ya kita teliti masalah keagamaan. Umpamanya agama ya, agama ini banyak ya, ada akidah, ada akhlak, ada qiraat, ya macam-macam lah ya. Nah, kalau kita neliti batasi seminim mungkin ya. Kalau akidah aja, jangan digabung dengan akidah akhlak ya. Itu nanti akan membuat kita ruwet dalam penelitian, karena akidah ada nilainya sendiri, akhlak juga ada nilainya sendiri ya. Batasi aja ya, sehemat mungkin ya, dan semudah mungkin kalau bisa. Nah, kalau akidah aja, cari indikator akidah apa aja ya, persempit lagi ya. Nah, kalau sudah bisa kita persempit, sekarang kita mau dikenakan pada kelas berapa ya, umpamanya pada kelas 3. Nah, kelas 3 ini karakternya apa aja. Nah, dari kelas 3 inilah ya kita mendapatkan hasil X2 itu ya, hasil penelitiannya. Nah, kalau ternyata kita tidak suka agama juga, sukanya IPS ya, telitilah masalah IPS ya. IPS juga banyak ya. IPS itu ada apa aja IPS ya, terutama temanya yang banyak ya. Nah, ada IPS ini bertema dia. Jadi jangan semua tema, salah satu tema aja. Umpamanya tema keluarga, ya keluarga aja. Kalau lingkungan aja ya. Kalau pekerjaan aja batasi sehemat mungkin supaya penelitiannya tidak terlalu ruwet. Nah, terus kalau kita tidak bisa juga, tidak suka juga pada IPS, ada materi lain. Pokoknya setiap materi bisa diadakan penelitian. Nah, sekarang tergantung kita menelitinya mau pakai apa. Mau pakai yang tadi ex post facto itu yang sudah ada hasilnya dari guru, terus kita membuat hasil sendiri setelah penelitian tersebut, atau kita mengadakan penelitian eksperimen, yaitu menguji coba metode yang kita gunakan ya. Jadi tadi materi ya, karena gunakan dan metode nih, metode dan materi bisa kita gabungkan dalam judul ya. Umpamanya kita membuat judul hubungan ya, umpamanya hubungan, materi pelajaran IPS yang diajarkan dengan metode praktek langsung dan yang diajarkan dengan metode tanya jawab umpamanya ya. Itu bisa jadi judul. Tambahin kelasnya, di kelas 3 tambahin tempatnya ya, tempatnya di SD mana ya. Nanti judul kecilnya jelasin lagi pakai semester berapa. Ingat yang tadi ya, ada ex post facto hanya bisa semester 2 atau semester genap ya, semester 2 atau genap. Kenapa begini? Karena semester satunya kita gunakan ya, semester satunya kita gunakan untuk X1, sedangkan semester 2 nya yang kita teliti untuk X2. Nah, inilah yang akan jadi statistik. Nah, dari sini sekarang metodenya kita bagi. Tadi kan banyak metode ya, ada praktek langsung, ada ceramah, ada apa aja ya metode. Nanti dibuka di buku metode, tuh pilih salah satu aja ya. Kalau kebanyakan bingung juga. Dan kalau umpamanya X1 tadi digunakan dengan metode ceramah, ada waktu gurunya mengajar dulu hanya ceramah saja ya. Nah, itu X1 nya. Nah, X2 nya kita jangan ceramah lagi karena hasilnya akan sama. Jadi X2 nya untuk penelitian kita
gunakan metode praktek langsung umpamanya, ya, praktek langsung. Nah sekarang kita tahu apa hasilnya, ya, antara hasil X1 dan hasil X2. Ini tinggal dibagi aja, dia statistik pakai hubungan, karena judulnya hubungan, ya. Hubungan ini ada dua, ada hubungan produk yang disebut produk momen, ini hasil, ya. Ada hubungan person ke manusianya, jadi korelasi person tulisannya, ya, person, ya. Nah ini manusianya yang kita teliti, ya. Jadi sikap siswa kelas berapa tadi, kelas 3 terhadap pelajaran tadi di sini apa, matematika apa umpamanya, ya. Sikap siswa kelas 3 terhadap matematika senang atau tidak. Dari nilai sini, dari nilai X1 tadi ketahuan kalau dia tidak senang biasanya nilainya rendah, kalau senang nilainya tinggi. Nah itu dengan satu metode. Nah belum tentu dia pada metode ceramah tidak suka, tapi pada metode praktek langsung dia suka. Nah gunakan yang dia suka, karena tujuan kita sebagai guru adalah bagaimana anak bisa menyenangi pelajaran. Nah kalau anak bisa menyenangi pelajaran, kemungkinan anak juga bisa menyenangi gurunya, ya. Nah kalau gurunya yang disenangi biasanya prestasinya bagus. Nah itu sudah ada penelitiannya, ya. Kan kalau kita pengen prestasi anak bagus, jadikanlah kita sebagai guru yang menyenangkan, ya. Kalau kita sudah jadi guru yang menyenangkan, pelajaran apapun mereka akan suka. Tapi kadang-kadang guru matematika memang kadang-kadang agak serem, ya, agak kurang menyenangkan karena metodenya yang salah, ya, bukan gurunya yang salah. Kadang metodenya mereka salah, metodenya hanya ceramah melulu, ya. Ceramah ini kadang-kadang membosankan, ya. Gunakanlah praktek matematika, lebih baik praktek langsung, praktek di kehidupan sehari-hari, praktek jual beli itu bisa matematika, ya, hitung-hitungan, ya. Membuat bangun datar bisa matematika, ya, membuat struktur bisa matematika. Nah itu jadi mereka membuat kubus sendiri, menyusun Lego sendiri. Nah, itu bisa dengan anak bisa menyenangkan seperti itu. Nah hasilnya akan berbeda. Anak yang diajar dengan guru yang menyenangkan dan dengan metode yang menyenangkan, ketika di X1-nya dengan metode ceramah, nanti di X2-nya kita ganti metodenya, itu bisa berbeda hasilnya. Nah berbeda karena kita tahu akan berbeda, kita bisa ganti judul hubungan tadi, menjadi judul perbedaan, ya. Umpamanya perbedaan hasil belajar matematika anak kelas 3, ya, dengan metode ceramah dan dengan hasil belajar matematika kelas 3 pada metode praktek langsung, ya. Di SD apa, ya, itu sudah jadi judul. Jadi cari judul yang gampang. Ingat, judul harus SPOK, subjek predikat objek berurut, ya. SPOK, subjek predikat objek keterangan. Subjeknya itu di penelitian sudah dibatasi hubungan, pengaruh, perbedaan, peranan, ya. Ini subjeknya. Nah predikatnya ini bisa metode, bisa strategi, ya, predikatnya nih, ya. Nah objeknya siswa, objeknya jelas ini siswa. Keterangannya ini boleh kelas, ya, keterangan boleh kelas. Nah ini jadi, ya, judul harus jelas SPOK-nya, ya, jangan diacak-acak, jangan diputar balik, ya. Nah ini semua pakai statistik, hubungan, pengaruh pakai statistik, perbedaan pakai statistik, peranan mungkin bisa
tidak pakai statistik. Nah, tapi sudah jarang dipakai. Nah, terserah kita mau pakai yang mana, mau pakai yang gampang. Ini semuanya eksperimen. Nah, ada yang deskriptif, penelitian kepustakaan, namanya deskriptif, penelitian deskriptif. Nah, ini nggak perlu masuk ke sekolahan, masuknya ke perpustakaan, ya. Bisa pakai Google, tapi ingat Google bukan teori, ya. Cari sumber Google itu ngambilnya dari mana. Yang disebut www ini atau http ini bukan teori. Teori itu adalah yang dikutipnya oleh Google itu dari mana, ya. Nah, ini penelitian deskriptif boleh pakai ini, ya. Tapi cari info yang sesungguhnya. Biasanya di bawahnya suka ada keterangan diambil dari buku apa gitu, ya. Di Google biasanya suka ada keterangan. Nah, dari sini kita jadikan judul. Terserah maunya, ya. Kalau kita tidak sempat ke sekolahan atau kita tidak ada waktu atau kita sibuk kerja, lebih baik pakai deskriptif aja, ya. Kepustakaan aja datang, ya, atau buka Google Perpustakaan Nasional, ya. Di situ banyak buku-buku, ya. Nah, kalau yang deskriptif judulnya hanya apa namanya istilahnya, ya, hanya pengetahuan saja, ya. Tidak ada hasil hitungan, tidak ada hasil perbedaan, tidak ada hasil pengaruh, tidak ada hasil hubungan. Jadi dia hanya berbentuk pengetahuan aja. Mungkin di tempat lain masih boleh, ya, di IAIN mungkin masih boleh. Tapi kita usahakan yang bisa dihitung, dipertanggungjawabkan dengan statistik. Nanti statistik belajar ke Pak Kukuh, ya, atau Pak Tolib. Saya hanya mengajarkan tentang bagaimana meneliti yang benar. Nah, sekarang rinciannya apa aja, ya. Rincian pertama, usahakan betul dari kalimat yang pertama adalah tentang latar belakang masalah. Latar belakang, juga bukan latar belakang aja, ya, ada masalah di sini, ya. Latar belakang masalah. Jadi bagaimana latar belakang masalah itu benar, ya. Ingat kata-katanya latar belakang, artinya kejadian, ya. Kejadian terjadinya masalah tersebut, ya. Bukan tentang teori di sini, tidak ada teori di sini, ya. Kalaupun masuk teori hanya pendukung saja, satu aja boleh. Tapi keseluruhan isinya teori aja tidak boleh. Ini kejadian kita di kelas itu, kejadian kita ngajar di mana, kejadian kita pindah ke kelas lain. Umpamanya jam pertama kita ngajar di kelas B, jam kedua kita ngajar di kelas C, jam ketiga ngajar di kelas D, ya. Kejadian tersebut kita awasi. Nah, jadilah dia masalah, ya. Umpamanya si Andi, ya, Andi anaknya hiperaktif. Hiperaktif akan jadi masalah kalau nilainya jelek, ya. Hubungannya dengan nilai. Kalau nilainya bagus, dia tidak bermasalah sebenarnya, karena tujuan pengisian raport hanya nilai, ya. Nah, ingat, hiperaktif itu bukan bandel, ya, cuman beda konsentrasi. Mereka konsentrasinya berbeda dengan anak-anak biasa, di mana anak-anak biasa bisa duduk tenang, ya, di kursinya. Orang hiperaktif akan selalu bergerak, karena orang hiperaktif ini mengutamakan gerak tubuh atau disebut kinestetik. Dia punya jiwa kinestetik, ya. Jadi pengennya melakukan sesuatu aja, ya. Tapi otaknya tetap dia menerima. Ketika kita ngajar, mereka jalan-jalan segala macam, pindah-pindah, mereka otaknya tetap menerima, ya. Orang hiperaktif itu seperti itu, ya. Jadi cerdas, tapi dia tidak mau diam. Nah, karena dia melakukan sesuatu bisa belajar. Tanpa melakukan sesuatu dia tidak bisa belajar, ya. Dia akan bergerak terus karena dia kinestetik, ya. Nah, sedangkan orang-orang yang biasanya diam saja itu biasanya jiwanya visual. Jadi dia hanya bisa memandang. Orang-orang yang duduk
tenang, diam, baca buku segala macam. Kan biasanya guru senang yang seperti itu ya. Itu orang jiwa sosial itu harus diajarin, dibacain pelan-pelan ya. Dan orang kinestetik kita ngajar aja ya. Orang hiperaktif itu ngajar aja, mereka tetap ngerti, jangan khawatir. Nah, jadi ada orang yang berjiwa visual, ada yang berjiwa kinestetik. Jadi mereka sedang melakukan sesuatu. Nah, ini juga masalah. Kita pengennya apa? Kalau pengen nilai ini nggak masalah, tapi kalau pengen sikap diem ya, menurut, ini akan menjadi masalah. Tergantung judul ya. Judulnya tentang nilai atau tentang sikap. Ingat ya. Kalau tentang sikap ini baru bermasalah. Kalau tentang judul nilai tidak bermasalah. Ya. Nah, sekarang tergantung kita mau pakai apa. Mau judul apa nih? Mau nilai apa mau sikap. Kalau sikap nanti nelitinya dengan yang senang tidak senang itu apa namanya tuh? Dari penelitian apa ya? Yang gini nih. Dulu udah waktu diajarin waktu pertama ya. Masih perkuliahan dulu di mana ya, waktu kuliah semester 1 kalau nggak salah ya. Ini sangat senang, ragu-ragu, tidak senang sekali. Ini nilainya 5, 4, 3, 2, 1 atau kebalikannya ya. Kebalikannya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau bikin instrumen pertanyaannya positif, jawabannya 5, 4, 3, 2, 1. Kalau pernyataannya negatif 1, 2, 3, 4, 5, itu kebalikannya, tergantung soal yang kita buat. Nah, ini untuk meneliti sikap ya. Untuk sikap itu ada teori dari Pavlov, ada ya tentang sikap, dari Wegner ada, terserah itu cari siapa aja. Dari Indonesia juga ada Koni Sumiawan ya, Sahrito Wirawan, banyak ya tentang sikap kita ya, sikap mental. Nah, karena ini boleh diteliti ya, sikap ini lebih gampang hitungnya ya. Sangat senang 5 poinnya, senang 4, ragu-ragu 3, tidak senang ya, tidak senang ya 2, tidak senang sekali 1. Ya tinggal dijumlahin aja di sini ya, di sigma ya. Sigma bedain ya, ketahuan mana yang senang. Setelah ketahuan mana yang senang nilainya berapa, mana yang tidak senang nilainya berapa, itulah sikap siswa terhadap pelajaran ya. Ini sebenarnya wajib diteliti agar kita tahu kita itu ngajarnya benar apa tidak. Kalau kita ngajarnya tidak benar, maka nilainya berarti jelek. Atau kadang-kadang ngajarnya cuma baca koran melulu atau liatin handphone melulu ya. Anak-anak sedang ngerjain, kita cuma buka handphone ya. Nah, kalau kita perhatikan guru-guru sekarang seperti itu ya, tapi bisa kita maklumi karena handphone sudah menjadi kebutuhan. Tapi usahakan kita belum jadi guru ya, usahakan nanti kalau mengajar tidak seperti itu. Konsentrasi ya, ngajar itu harus konsentrasi. Nah itu ya tentang judul. Nah tadi tentang materi dan metode. Sekarang tentang kelas tadi udah juga ya. Sekarang tinggal tempat. Tempat kalau lebih gampang adalah tempat yang dekat dengan kita, dekat rumah ya, nggak usah jauh-jauh ya. Nah kalau dekat rumah tidak pakai biaya, kita teliti umpamanya SD di dekat rumah kita, SD Gerendeng ya, itu kita bisa lebih kenal pada gurunya, lebih gampang jadinya ya. Kita ikut magang dulu sebelum mengadakan penelitian sambil menjajaki situasi ya, kita lakukan baru sambil ngambil nilai dasar. Pokoknya ingat, ketika kita mulai magang gunakan RPP yang benar ya, terutama tentang evaluasinya, karena evaluasi ini akan bisa jadi untuk penelitian kita yang menjadikan X1 kalau kita tidak mau ngambil dari nilai guru yang mengajar ketika magang nih ya. Nah nanti
Ketika kita sudah punya judul yang benar, kita ngadain penelitian, tinggal nyari X2-nya ya. X1 kan udah dapat tuh waktu kita magang, tinggal X2-nya. Nah, X2-nya tinggal digabungkan aja antara X1 dan X2, jadi perbedaan apa enggak. Kalau jadi perbedaan, kita kasih judulnya perbedaan. Kalau ternyata tidak ada perbedaan sama sekali, kita cari hubungan, apa ada hubungannya apa enggak gitu ya. Kita cari hubungan. Atau kalau ternyata kita ngajar hasilnya jelek, guru lain ngajar hasilnya jelek, kita kasih judul pengaruh. Berarti pengaruh guru kelas yang biasa ngajar hasilnya lebih bagus daripada kita ngajar. Kita bikin pengaruh ya. Karena dengan pengaruh pun hasilnya akan bisa diteliti ya. Ingat, pokoknya sekecil apapun hasilnya ya, umpamanya validitas ya 0,5 itu sudah boleh ya, sudah ada pengaruh, sudah ada perbedaan, sudah ada hubungan, apalagi sampai 0,9 ya, itu sudah bagus ya. Dan terserah ini nanti ini hasil hitungan statistik. Yang penting bagaimana kita membaca statistik itu dengan kalimat kita, menyimpulkannya. Jadi statistik itu hanya angka-angka dari komputer saja ya, yang kita hitung, yang kita masukkan ke dalam sistem apa tuh namanya, RAM apa kalian nanti dibelajar di statistik di Pak Hukum atau Katolik. Nah, itu cari ya sistem seperti itu. Yang penting bagaimana kita membacanya, apa ada pengaruh apa tidak, apa ada perbedaan atau tidak, atau ada hubungan atau tidak. Nah, setelah itu kita kasih kesimpulan. Kalau ada hubungan berarti judulnya kita tinggal jadi adanya hubungan antara prestasi belajar matematika dengan metode ceramah dan hasil belajar matematika dengan metode demonstrasi di kelas 3 SD Kerendeng. Nah, itu ya jelasin ya tahun ajaran berapa ya. Nah, itu nanti di pembatasan masalahnya ada tahun ajaran. Ya. Nah, jadi latar belakang yang kita buat tadi harus sampai judul tersebut, judul yang di atas kita tuh ya. Nah, makanya ketika membuat latar belakang, ini latar belakang. Nah, di atasnya kita bikin judul dulu ya, agar si peneliti ya, ini kata-kata nih, kata-kata banyak nih ya. Agar si peneliti tahu di akhir sini ada bahwa kita akan meneliti judul ini ya, judul yang di atas ini di akhir kalimat. Ingat, latar belakang masalah, jadi isinya masalah ya, bukan solusi, bukan nasihat ya, bukan berita ya, bukan teori juga ya, isinya hanya masalah ya. Kalau teori pendukung di akhir aja di sini ya, untuk mendukung judul tersebut ya, judul yang tadi kita bikin, yang mau hubungan, mau pengaruh, mau ceramah, terserah itu ya, terserah kita ya. Pokoknya di bawahnya jelas bahwa judul kembali ke sini. Nah, dari judul inilah ya kita bikin identifikasinya. Kemarin udah dijelasin identifikasi ini jangan banyak-banyak ya, 3 aja ya, 3 aja, boleh 5 sebenarnya boleh ya, tapi 3 aja karena banyak pun percuma, karena tujuannya bagaimana mengetahui judul tersebut terjawab atau tidak ya. Pertama, kalau pengaruh ya harus terjawab benar ada pengaruh atau tidak. Kalau perbedaan juga begitu, harus terjawab benar nggak ada perbedaan. Nah, kalaupun kalau kita lihat apa, peranan juga harus ada kejawab, peranannya apa, berperan nggak guru terhadap nilainya. Nah, itu ya. Kalau bisa jangan banyak-banyak ya, sedikit aja, 3 aja. Nah, ingat yang kita bahas tadi latar belakang itu harus teliti kejadiannya ya, kejadiannya. Ingat, kejadiannya itu kejadian yang kita alami langsung di kelas tersebut ya, ketika kita magang ya. Kalau yang tadi ada hiperaktif, pengen apa kita nih yang hiperaktif? Kalau nilainya biasa-biasa aja, yang nggak ada masalah kan,
Nah kalau ternyata nilainya jelek, turun ya, tergantung kitanya, kita salah nilai apa enggak, kita nilai prestasi apa nilai sikap ya. Kalau nilainya sikap, kalau kita pengennya anak duduk rapi semua, sedangkan orang hiperaktif nggak bisa rapi, pengennya jalan-jalan ya, kita nilai sikapnya bisa jelek gitu, walaupun mereka prestasinya bagus. Jangan salah ya, yang dinilai itu prestasi. Dan nanti ketika kita mau menilai sikap, nah baru pisahin ya antara yang kita teliti sikapnya dengan kita teliti nilainya ya. Nah kalau kita mau membuat hubungan, boleh digabungin, umpamanya hubungan anak hiperaktif dengan nilai matematika siswa kelas 3 ya, bisa dihubungkan ya. Jadi hiperaktif kita pengennya nilainya bagus, kalau dia ternyata nilainya bagus, lebih bagus dari orang-orang yang biasa, berarti itu ada hubungan. Nah terserah kita mau bikin hubungan atau pengaruh ya. Yang penting kejadian di kelas itu apa kejadiannya. Kalau kita tahu bahwa kejadiannya itu seperti itu, yang kita mau membedakan antara nilai orang yang biasa-biasa saja dengan nilai orang yang hiperaktif, maka fokus kita adalah kedua orang itu aja ya. Nah, bagaimana ada orang yang melankolis, orang yang diam melulu ya, mojok, duduknya paling belakang biasanya. Nah, kita juga bisa neliti yang seperti itu ya. Yang melankolis itu apa istilahnya, istilahnya mungkin jiwa hitam apa ya menurut Harlock tuh, B. Harlock ya. Itu seperti itu juga kita teliti, kenapa dia pemurung, kenapa dia melankolis, kenapa dia selalu berpikir ke belakang, kejadian masa lalu masih diingat-ingat aja, nggak bisa move on gitu ya. Nah itu ya bisa juga diteliti oleh kita, tapi kita hubungkan dengan nilai, apa nilainya jelek atau bagus. Kalau nilainya masih bagus ya biarin aja ya, mungkin tinggal sikapnya aja, itu bisa ke arahkan ke guru BP ya. BP nanti di guru BP akan dinasihati, dikasih solusinya ya, kenapa dia begitu ya. Nah kemungkinannya memang ada minder, ada broken home ya, home ya, ada bullying ya. Nah terserah ya. Nah kita bisa meneliti ini ya. Biasanya orang-orang yang minder, yang selalu duduk di belakang, pendiam duduknya ya, biasanya terjadi seperti ini ya. Dia minder, home, kejadian rumah tangganya acak-acakan di rumahnya, atau bullying, ada yang ngerjain ya, ada yang ngegodain ya. Nah ini kita teliti nih ya. Ini sebenarnya tugasnya guru BP, tapi kalau kita mau meneliti sikap, perlu kita mengetahui kejadian-kejadian ini ya. Terserah kita ya mau apa ya. Pokoknya penelitian itu apa yang kita senangi, di kelas mana kita mengajar, tahun berapa, semester berapa ya, itu yang perlu ya. Yang lain umpamanya tentang sikap segala macam, sebenarnya tugas kita hanya mengetahui aja, setelah solusinya kasih ke guru BP ya. Ini kita bisa membuat kuesioner ya, kuesioner, pertanyaan-pertanyaan, bisa dengan soal, bisa dengan langsung wawancara ya. Terserah kita mau apa caranya. Hasilnya tetap harus ke guru BP karena kita bukan ngajar di situ ya, kita hanya sebagai peneliti. Ingat ya, kita tuh peneliti. Jadi segala solusi kasihnya ke guru BP. Kalau yang solusi materi kasihnya ke guru yang ngajar materi ya. Kalau umpamanya si Andi nilainya turun terus, sebabnya apa ya, kita nanti ke guru matematika. Kalau yang turun matematika, kalau yang turun nilainya olahraga ya kasih ke guru olahraga, tergantung prestasinya di mana. Ingat,
prestasi itu bukan semua mata pelajaran, tapi satu mata pelajaran yang bermasalah itu berarti dia tidak berprestasi. Makanya ketika kita mau menilai, membuat penelitian, gunakan kata-kata prestasi atau hasil belajar. Ini akan berbeda hasilnya. Kalau HB, hasil belajar, ini tidak memakan waktu. Hari ini kita eksperimen, hari ini kita ngasih soal ke siswa, hari itu juga kita ambil, besoknya kita kasih soal lagi dengan metode yang sama lagi, minimum 3 kali. Kalau hasilnya itu sudah sama atau sudah berbeda atau sudah ada kenaikan, itu adalah sigma keseluruhan 3 hari tersebut. Nah, ini baru masalah X1 nih ya. Nah, X1 dengan metode yang sama. Nah, X2-nya kan dengan metode yang berbeda. Nah, usahakan 3 hari lagi ya. 3 hari jadikan sigma. X2 kumpulkan di sini perbedaannya berapa, min atau plus. Kalau dia min, berarti X2 yang kita terima kurang bagus, kalah bagus dengan X1 yang sudah terjadi pada kita magang yang pertama. Berarti ada perbedaan. Yang tadi kalau judul perbedaan sudah berhasil perbedaan. Kalau judul pengaruh sudah berhasil pengaruh. Kalau hubungan bagaimana? Tidak ada hubungan. Ya, karena ini baru soal yang sama dengan metode yang berbeda. Nah, kalau ternyata nilainya di sini benar-benar tidak sama dengan, ya bukan min atau bukan plus, sama dengan, nah inilah yang disebut hubungan ya. Sekarang kita ambil aja, iseng-iseng kita datang ke suatu tempat, ke sekolahan ya, kasih soal. Kalau kita nggak mau bikin soal yang ada di guru, kita bagikan, besoknya kita ulangi soal tersebut, mereka pasti, anak-anak pasti udah tahu, wah ini soal yang kemarin ya, tapi apa jawabannya sama ya. Kalau matematika mungkin sama. Nah ketika mulai esai atau soal bercerita ya, mungkin mereka mulai bosen, akan berbeda hasilnya ya. Jadi pokoknya kalau hasilnya min atau plus itu bisa pengaruh, bisa perbedaan ya. Nah kalau hasilnya sama dengan, itu bisa hubungan, tergantung judul kita ya. Ingat, judul kalau sudah jadi, sudah diterima oleh guru pembimbing, itu sudah fix ya, tidak boleh dirubah-rubah lagi. Nah, tapi ketika kita konsultasi pertama, dosen pembimbing akan mengetahui isi latar belakang. Latar belakangnya ini bisa dijadikan hubungan, pengaruh, atau perbedaan. Nanti tergantung kita. Ya. Nah, kalau kata pembimbingnya ya diganti aja untuk dari pengaruh menjadi hubungan ya. Ingat, bisa nggak kita membuat statistikanya ya. Statistika hubungan berbeda dengan statistika pengaruh ya. Kalau pengaruh itu kan dengan metode atau dengan uji T ya. Uji T juga ada banyak kan ya. Ada Kolmogorov, ada uji T apalagi gitu ya, banyak nih ya, tergantung kita. Tapi jangan yang susah-susah, yang gampang aja. Yang penting min, median, modusnya ketemu, frekuensinya berapa, nilai frekuensinya ya. Ingat, jangan sekali-kali merubah nilai, karena kalau berubah nilai akan merubah hasil. Kalau berubah hasil, jangan judulnya tidak terkejar ya, tidak tercapai. Jadi gunakanlah yang ada aja. Yang kalau tidak terjadi pengaruh, gampang solusinya. Di kalimat terakhir nanti di dalam statistik itu ada kritik dan saran ya. Di situ ada penjelasan di hipotesa. Kita kan udah menghipotesa ada perbedaan, ada hubungan, ada pengaruh. Tapi kalau terjadi hasilnya ternyata tidak terjadi, hipotesanya salah, nggak masalah. Penelitian tidak salah ya. Penelitiannya tidak salah, kan penelitian udah lengkap, ada teorinya, ada soalnya, ada gurunya, ada tempatnya, ada objeknya ya. Penelitian tidak salah. Kalau hasil di sini salah, itu hanya salah hipotesa, tapi si penguji tidak salah. Hipotesa kan ada 2,
H0 dan H1. H0 itu tidak pengaruh kalau judulnya pengaruh, tidak ada hubungan kalau judulnya hubungan, tidak ada perbedaan kalau hubungan perbedaan. Nah, H1 ini ada hubungan, ada perbedaan atau ada pengaruh. Jadi dua-duanya ini benar, ya, tidak ada yang salah. Karena penelitian kita selesai ketika kita sudah membuat hipotesa benar, menghitung statistik dengan benar, walaupun hasilnya berapapun nggak masalah ya. Yang penting urutan-urutan ini sudah benar. Latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan segala macam, hipotesa masalah segala macam ya, selesai sampai kesimpulan ini, itu penelitian sudah selesai. Nggak peduli hasilnya, mau ada perbedaan, mau ada pengaruh, mau ada hubungan, terserah, itu tidak bermasalah. Penelitian pokoknya sudah selesai. Nah, bagaimana nanti ketika diuji? Ya, kita tinggal jelaskan aja ya kemungkinannya. Mungkin anak yang sedang diteliti sedang sakit, sedangkan waktu kita meneliti pertama kali anaknya sehat, yang penelitian kedua anaknya sakit, bagian X2-nya anaknya kurang sehat atau ada virus corona, terserah lah itu ya. Kita kasih penjelasan di akhir ya. Yang penting kita bisa menjawab judul tersebut benar, ada teorinya, ada objeknya, siswa, materi, kelas, dan ada tempat kejadiannya, SD mana ya kalau mau di SD, SMP mana kalau mau di SMP, itu terserah kita ya. Oke, segitu aja. Nanti kita lanjut pada materi selanjutnya tentang bagaimana membuat kerangka teori yang benar, yang sesuai dengan judul ya. Ingat, kerangka teori atau deskriptif teoritis itu kita adakan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.